Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifar Ramadiansyah dari KPI 5B dengan NIM 12240-251. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi ulangan tengah semester dari mata kuliah Etika Dakwah yang diampu oleh Dr. Umi Halwati, SOSI, MAG. Pengertian dan ruang lingkup etika dakwah. Etika dakwah. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos dalam bentuk tunggal yang mempunyai banyak arti. Kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, dan cara berpikir manusia. Etika juga merupakan standar moral yang mengatur perilaku manusia, bagaimana bertindak dan mengharapkan orang lain untuk bertindak seperti apa gitu ya. Terus dakwah ini berasal dari bahasa Arab, da'a yada'u, yang berarti menyeru atau memanggil. Dan dalam istilah etimologis juga, dakwah ini berasal dari kata an-nida yang berarti menyeru juga atau memanggil. Dan secara terminologis, dakwah ini mempunyai arti seseorang yang mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan kepada keburukan atau kemungkaran, yang bisa disebut dengan istilah amal ma'ruf nahi mungkar. Dan itu merupakan pengertian daripada etika dakwah. Dan untuk selanjutnya, ruang lingkup daripada etika dakwah itu sendiri. Untuk yang pertama ada kerangka analisis objek pandangan nilai. Nah, ini yang pertama, dibagi dalam dua aspek. Ada yang tergantung pada objek nilai, dan yang kedua ada tergantung pada subjek penilai. Yang pertama, yang tergantung pada objek nilai, ini merupakan seorang pendai itu harus bisa objektif dalam menganalisis pandangan nilai itu sendiri, terlepas dari kecenderungan agama, kesenian, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, tergantung pada subjek penilai. Jadi harus bersifat subjektif gitu ya. Karena cara pandang seseorang itu pasti sangat berbeda gitu ya. Memandang sesuatu barang atau perbuatan bisa berbeda. Ini dikasih contohnya. Bisa berbeda antara pandangan agamawan dan sekuaritas. Dan untuk pandangan agamawan ini biasanya mereka melihat sesuatu atau perbuatan itu dilandaskan kepada ajaran-ajaran agama, jadi seperti itu ya. Jadi seseorang itu bisa memandang suatu benda atau perbuatan itu bisa sangat berbeda ya. Jadi seperti itu. Jadi seorang pendai itu harus bisa subjektif dalam menilai objek gitu ya. Terus yang kedua juga, kerangka analisis ruang lingkup yang kedua adalah kerangka analisis aktivitas menilai. Di apa yang dinilai, apa yang dijadikan standar itu, jadi bagaimana cara menilainya itu tergantung terhadap perbuatan dakwah itu sendiri. Yang pertama ada da'i, mad'u, mad'ah, wasail, manhaj, dan al-qasdu gitu ya. Itu. Terus standar daripada da'i itu standarnya harus profesional. Jadi seorang da'i itu harus terampil, harus ahli dalam menyampaikan pesan dakwahnya itu sendiri ya, harus bisa lah, harus profesional. Dan yang kedua juga harus adanya standar ilmu. Jadi seorang dai itu harus memiliki wawasan yang luas dan pemahaman yang luas juga. Jadi seorang dai itu harus memiliki ilmu yang banyak gitu ya dalam menyampaikan pesan dakwahnya. Terus yang selanjutnya juga ada standar kepribadian dan akhlak seorang dai. Jadi standar kepribadian dan akhlak seorang dai ini, jadi dai itu harus memiliki rasa tanggung jawab, komitmen, kesetiaan, keadilan, terus harus berani dan bisa menjadi teladan bagi masyarakat atau bagi mad'unya. Terus yang ketiga ada kerangka analisis perbuatan dakwah. Jadi menyangkut aspek zohir dan batin seorang dai. Dilihat daripada gerakan fisik, mencerminkan motivasi, kehendak, hasrat, kebiasaan, dan watak dan tujuannya. Terus etika ini juga terkait dengan nilai-nilai norma, peraturan, adat, dan kebudayaan yang berlaku terhadap masyarakat itu sendiri. Jadi seperti itu ya. Itu untuk ruang lingkup daripada etika dakwah. Landasan etika dakwah. Yang pertama ada landasan teologis. Jadi ciptaan Allah yang paling dicintainya adalah orang-orang yang beriman. Yang beriman gitu ya. Dan yang paling sempurna imannya adalah orang-orang yang bisa menyempurnakan akhlaknya. Nah, jika yang paling sempurna imannya adalah yang bisa menyempurnakan akhlaknya, maka yang paling dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang
paling baik akhlaknya, ya seperti itu. Jadi orang yang baik akhlaknya itu lebih dicintai oleh Allah, gitu ya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nah, ini ayat ini menegaskan bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang berbudi pekerti luhur, seperti itu, atau memiliki moral dan etika yang baik, gitu ya. Terus dalam hadis juga disebutkan bahwa yang berbunyi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, jadi nabi itu diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, jadi orang-orang beriman ini yang sudah beriman, gitu ya, kepada Allah, nabi ini menyeru, gitu ya, menyeru untuk menyempurnakan akhlak, karena kesempurnaan iman bisa diraih dengan kita menyempurnakan akhlak, seperti itu. Terus itu merupakan landasan teologis daripada etika dakwah dan landasan filosofis, ya. Yang pertama, mengapa manusia itu harus beretika dan bermoral? Nah, manusia ini memiliki 3 unsur, ada akal, moral, dan nafsu. Nah, jadi kekuatan moral ini dapat mengendalikan nafsu dan akal manusia, sehingga manusia bisa hidup lebih bermakna. Jadi seperti itu, ya. Terus kan manusia ini merupakan makhluk yang berakal. Jadi segala perbuatan dan tindakannya ini dan perkataannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi seperti itu. Jadi manusia ini hidup di muka bumi ini tidak hanya melangsungkan hidup saja, tetapi ada yang harus dipertanggungjawabkan terkait tindakan atau perilaku yang sudah diperbuatnya. Seperti itu. Terus menurut filosof, ya, menurut Immanuel Kant, jadi kelebihan daripada manusia ini atau keunggulan daripada manusia ini dibandingkan dengan makhluk lain adalah dengan moralnya. Jadi dengan moralnya itu manusia itu dapat menemukan hakikat kemanusiaannya. Jadi seperti itu. Itu merupakan landasan filosofis dari etika dakwah. Terus yang ketiga ada landasan historis dari etika dakwah. Jadi secara formal, ya, etika dakwah ini dikenal sejak 2003 di Fakultas Dakwah, gitu ya. Jadi etika dakwah ini masuk dalam kurikulum Fakultas Dakwah. Jadi etika dakwah merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan, gitu ya, dari bagian filsafat ilmu dakwah, yaitu aspek aksiologi atau nilai-nilai yang berkaitan dengan benar atau salahnya perbuatan, gitu ya, yang mengkaji tataran ilmu dalam aspek nilai, norma, acuan dalam aplikasi dakwah. Itu merupakan histori daripada landasan histori dari etika dakwah. Terus yang terakhir juga ada landasan sosiologis. Jadi manusia ini adalah makhluk sosial, gitu ya. Seperti kita tahu, ya, jadi manusia ini tidak bisa hidup sendiri, butuh hidup dengan orang lain. Jadi manusia ini haruslah memiliki moral yang baik dalam berkehidupan bersama dengan manusia lainnya. Pendekatan dan teori etika dakwah. Nah, ini untuk pendekatan dakwah secara etika, ya. Jadi ada dakwah pendekatan etis. Jadi dakwah etis ini adalah dakwah yang menjunjung tinggi akan nilai-nilai etika itu sendiri. Nah, itu merupakan pendekatan daripada dakwah secara etis. Jadi dakwah etis, ya. Terus juga ada teori etika dakwah. Jadi teori etika dakwah ini bisa bersumber dari Al-Quran, hadis, terus juga sirah nabawiyah, terus perkataan hati nurani, dan penafsiran dari para ulama. Yang pertama ada teori dakwah yang berujuk pada Al-Quran, yang terdapat pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadiluhum billati hi ahsan. Nah, yang pertama ada dakwah bil hikmah. Nah, jadi pendakwah itu harus bijak. Bijak dalam hal apa? Dalam hal menentukan materi, menentukan metode apa yang cocok di kalangan masyarakat itu sendiri. Nah, untuk materi ini, jadi seorang dakwah itu harus bijak memilih materi yang materi tersebut menjadi kebutuhan di masyarakat itu sendiri. Nah, seperti itu. Dan metode juga seperti itu. Jadi metode itu harus bisa menyesuaikan dengan keadaan mad'u pada saat berdakwah, seperti itu, ya. Jadi seorang pendakwah itu harus bijak dalam berdakwah. Terus yang kedua ada tadi kan bil hikmah, terus wal mau'izatil hasanah. Nah, seorang pendakwah ini juga harus
saat berdakwah ini harus berdakwah dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, tidak menghina orang lain, tidak tidak melantunkan kata-kata yang tidak seharusnya dikatakan dan lain sebagainya. Pokoknya seorang pendakwah ini harus berkata yang baik-baik gitu ya saat berdakwah. Terus yang selanjutnya ada wajadilhum billati hi ahsan, berdiskusi dan berdebat dengan baik. Nah, seorang pendakwah ini di saat berdakwah ini tidak seharusnya gitu ya, tidak boleh menghujat atau mengejek atau menghina orang lain di depan umum gitu ya. Terus di saat berdebat juga tidak boleh merendahkan lawan debatnya itu sendiri. Jadi harus bisa berdiskusi dan berdebat dengan baik gitu. Seorang pendakwah harus memiliki unsur itu. Terus juga nilai etika selanjutnya gitu ya, nilai dakwah etika selanjutnya dalam Sirah Nabawiyah. Dalam Sirah Nabawiyah kita bisa mencontoh dakwah daripada Rasulullah atau Nabi kita ya. Jadi Rasulullah itu di saat menemukan kemungkaran gitu ya. Jadi beliau ini misalnya menemukan kemungkaran dan kemungkaran ini masih bisa diselesaikan dengan cara lemah lembut gitu ya. Tentunya beliau akan memilih jalan itu. Tetapi jika kemungkaran ini tidak bisa diselesaikan dengan lemah lembut, beliau akan mengambil jalan lebih tegas. Nah, ini bisa kita garis bawahi di sini, tegas ya, bukan keras, tegas. Nah, beliau akan menggunakan jalan tegas itu untuk menghilangkan kemungkaran itu sendiri. Nah, jadi itu ya. Jadi dakwah itu, seorang pendakwah itu harus bisa mencontoh daripada sifat Rasulullah ya dalam melihat kemungkaran. Tidak langsung keras gitu ya. Tetapi jika itu bisa diselesaikan dengan lemah lembut, nah maka hal itu yang harus dilakukan gitu ya. Jangan dakwah secara keras gitu ya. Harus secara lemah lembut. Dakwah secara lemah lembut itu melihat daripada Sirah Nabawiyah. Terus juga kita melihat dari para ulama gitu ya. Menurut para ulama, menurut Yusuf Qaradawi gitu ya. Jadi jika melihat kepentingan dan kebutuhan, misalnya menolak kemadharatan. Jadi mencegah kemadharatan ini lebih baik daripada mengejar manfaat gitu ya. Jadi seorang pendakwah itu harus bisa mencegah daripada kemungkaran gitu ya. Jadi dakwahnya itu kalau bisa lebih mencegah kepada kemungkaran daripada lebih baiknya itu mencegah kemungkaran itu untuk para pendakwah gitu ya. Terus juga yang selanjutnya juga menurut Ibnu Miskawayh ya. Jadi seorang pendakwah itu harus ya berperilaku baik gitu ya. Jadi harus memiliki tingkah laku atau akhlak yang baik. Nah, jadi akhlak ini yang disebutkan oleh Ibnu Miskawayh nih. Jadi seorang pendakwah itu harus bisa bertingkah laku tanpa berpikir terlebih dahulu atau bisa dibilang spontan gitu ya. Jadi tingkah lakunya atau etika saat berdakwah di kalangan masyarakat itu sudah menjadi watak, sudah menjadi sifat daripada pendakwah itu sendiri. Jadi tingkah laku di masyarakatnya itu kan pasti akan dilihat ya oleh masyarakat. Jadi tingkah laku yang seperti itu akan diperhatikan. Jadi harus mempunyai akhlak yang baik dan perilaku yang baik. Nah, itu yang akan dicontoh oleh masyarakat. Jadi akhlak yang baik ini emang sudah tidak tanpa pemikiran dan perenungan lagi ya. Itu emang sudah merupakan sifat. Nah, itu yang harus dimiliki oleh para dai, seperti itu untuk konsep teori etika dakwah. Jadi apa itu norma? Jadi norma itu adalah aturan gitu ya, aturan atau pedoman atau pegangan untuk manusia yang mengatur tingkah laku saat mereka berada di masyarakat. Itu merupakan norma gitu ya. Terus juga jenis-jenis norma, yang pertama ada norma agama, terus ada norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Yang pertama adalah norma agama. Jadi norma agama adalah norma yang berdasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam gitu ya. Jadi norma ini emang norma yang dikhususkan untuk orang-orang yang beragama gitu ya. Terus tujuan atau fungsi daripada norma ini sebagai
pegangan gitu ya, pegangan bagi orang-orang beragama saat bertingkah laku di kalangan masyarakat. Karena dengan norma ini kita bisa hidup lebih baik gitu ya di kalangan masyarakat, karena kita memiliki pegangan itu, memiliki pegangan norma tersebut, jadi kehidupan kita bisa diatur dengan lebih baik gitu ya. Apalagi kan kita Islam ya, jadi norma-norma Islam itu mengatur diri kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, itu merupakan keunggulan daripada norma Islam gitu ya, mengatur kehidupan kita agar lebih baik gitu ya. Terus juga norma agama ini bersifat mutlak ya, bagi penganutnya gitu ya, harus dijalankan, harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Dan jika kita melanggar norma tersebut, tentu saja akan ada sanksi yang akan diterima oleh kita sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tiap-tiap norma agama itu sendiri. Terus juga contoh daripada norma agama ya, seperti contoh agama Islam ya. Jadi agama Islam itu memiliki norma-norma. Jadi normanya itu mengharuskan kita, misalnya norma Islam ya, mengharuskan kita untuk melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Nah, itu contoh daripada norma agama. Terus yang kedua adalah norma hukum. Nah, norma hukum ini adalah suatu norma yang berdasarkan atas hukum yang berlaku di suatu negara secara internasional gitu ya. Nah, jadi fungsi norma hukum ini secara keseluruhan ya, untuk terciptanya keadilan misalnya, ketertiban di suatu negara dan lain sebagainya, itu merupakan fungsi daripada norma hukum. Nah, norma ini tentu juga tidak boleh dilanggar karena akan ada sanksi juga, sanksi daripada pihak negara. Nah, kan kalau tadi norma agama kan sanksinya langsung dari Tuhan ya. Nah, kalau norma hukum ini sanksinya di kalangan manusia atau di ada di orang-orang yang akan memberikan sanksi jika kita melanggar norma hukum ini. Nah, contoh daripada norma hukum ini, kita tidak boleh untuk misalnya berperilaku kriminal atau mencuri atau membunuh, melakukan kekerasan kepada orang lain dan lain sebagainya. Terus norma hukum ini juga yang harus kita patuhi, seperti misalnya kita membayar pajak dan lain sebagainya. Itu merupakan norma hukum ya. Terus yang selanjutnya juga ada norma kesusilaan. Nah, norma ini adalah norma yang berdasarkan pada hati nurani kita. Nah, ini norma kesusilaan ini yang membentuk akhlak kita. Nah, akhlak kita ini dibentuk oleh norma kesusilaan, apakah kita baik atau buruk. Nah, norma kesusilaan ini fungsinya adalah fungsinya adalah pegangan hidup kita ya. Norma kesusilaan ini merupakan pegangan hidup kita dalam berperilaku di masyarakat. Nah, agar moral ini bisa menjaga atau menghargai harkat dan martabat orang lain. Misalnya, contoh norma ini mengatur ya, jadi kita tidak boleh melakukan pelecehan seksual kepada orang lain. Nah, ini diatur oleh norma-norma kesusilaan. Jadi seperti itu ya. Itu merupakan contoh daripada norma kesusilaan. Terus juga yang terakhir ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini adalah norma yang berdasarkan pada tingkah laku kita saat berinteraksi dengan orang lain. Nah, norma ini fungsinya yaitu untuk pegangan kita saat berinteraksi atau ya berinteraksi dengan orang lain ya, seperti itu. Jadi contoh norma sosial ini ya seperti contohnya kita sopan saat bertemu orang lain, menyapa, terus saat kita diberikan bantuan berterima kasih, dan saat kita membuat kesalahannya kita minta maaf. Nah, juga norma ini juga, norma kesopanan juga mengatur juga kayak bagaimana kita berbicara atau bagaimana kita berpakaian, bersikap dan lain sebagainya. Itu merupakan norma kesopanan. Terus juga yang selanjutnya adalah uruf. Apa itu uruf? Jadi uruf itu berasal dari kata arafa atau al-ma'ruf, yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Nah, menurut bahasa juga uruf ini berarti suatu kebiasaan yang baik. Nah, dan menurut fuqaha juga urf adalah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat ya. Dalam digarisbawahi, ini kebiasaan masyarakat yang dilaksanakan terus-menerus atau sudah menjadi tradisi gitu ya. Nah, urf ini juga perkataan atau perbuatan baik yang populer dikerjakan sering dikerjakan atau
menjadi hal yang biasa dikerjakan di kalangan masyarakat gitu ya. Dan dasar penggunaan urf juga terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi khudil afwa wa'mur bil urf wa a'rid anil jahilin. Nah, ini merupakan landasan daripada penggunaan urf itu sendiri. Jadi Allah itu menyuruh kita untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik gitu ya, dianggap baik di kalangan masyarakat dan menjadikan itu suatu tradisi yang baik. Nah, jadi seperti itu ya. Terus juga ulama juga berpendapat gitu ya. Jadi urf ini tidak bisa dijadikan sebagai, tidak bisa sembarang dijadikan sebagai dalil Islam gitu ya. Jadi ada syarat-syarat di mana urf ini bisa digunakan sebagai landasan hukum Islam gitu ya. Yang pertama ini, urf ini bisa jadi landasan hukum jika tidak bertentangan dengan syariat Islam ya. Tentu saja ya, kalau misalnya kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam, tentu itu tidak bisa menjadikan hukum, tidak bisa tidak bisa menjadikan landasan hukum gitu ya, jika dia bertentangan dengan syariah. Juga yang kedua adalah menghilangkan kemaslahatan. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga ada tidak berlaku kepada ibadah mahjur. Jadi urf ini tidak berlaku kepada ibadah mahjur, maksudnya jadi urf ini jika kita misalnya kita mau sholat, terus misalnya tradisi kita sholat di sini jam segini, nggak bisa itu. Jadi sholat itu emang udah mutlak ada jam-jamnya dan tidak bisa diganggu gugat. Nah, itu merupakan tidak berlaku kepada ibadah mahjur. Terus yang selanjutnya juga urf ini masyarakat yang sudah jadi kegiatan yang sudah ditetapkan masyarakat yang dilaksanakan terus menerus dan sudah menjadi tradisi sejak lama gitu ya. Jadi kita tidak bisa, misalnya kita ingin menciptakan kebiasaan itu, misalnya kita ingin menciptakan kebiasaan yang emang awalnya nggak ada, terus kita menciptakan kebiasaan tersebut. Nah, itu nggak bisa. Jadi urf ini bisa jadikan landasan hukum jika kebiasaan ini atau pekerjaan ini sudah dilaksanakan lama atau sudah turun temurun. Jadi seperti itu ya. Jadi syarat-syarat urf bisa dijadikan landasan hukum. Terus yang selanjutnya juga ada macam-macam urf. Dari yang pertama ada dari segi objeknya, terus yang kedua ada dari segi cakupannya, dan yang ketiga juga ada dari segi keabsahannya. Yang pertama dari segi objeknya dibagi menjadi dua, ada urf lafdi dan urf amali. Nah, yang pertama urf lafdi ini, jadi kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan masyarakat dalam menyebutkan kata gitu ya. Jadi kebiasaan masyarakat untuk mengungkapkan sesuatu. Nah, seperti itu. Jadi urf lafdi ini berkaitan dengan perkataan gitu ya. Seperti contohnya tuh misalnya kata daging gitu ya. Nah, urf lafdi ini misalnya kebiasaan orang-orang itu menyebut kata daging itu daging sapi. Nah, jadi setiap orang yang akan membeli daging ke pasar misalnya Mang beli daging. Nah, pasti si Mang ini akan memberikan daging sapi karena masyarakat sudah menganggap bahwa daging itu daging sapi. Kalau misalnya kalian ingin membeli daging ayam, ya udah beli ayam aja. Nah, seperti itu ya. Itu lafdi gitu ya dalam perkataan. Bisa juga ada juga contoh lain, misalnya ngopi dalam bahasa Sunda ya. Jadi perkataan ngopi ini kalau dalam bahasa Sunda ya menjadikan kebiasaan orang itu kalau misalnya menyebutkan kata ngopi, itu tuh bukan minum kopi, tetapi duduk bersama gitu ya. Terus enggak duduk bersama juga sih. Jadi ngopi ini diibaratkan bukan minum kopi, tetapi hanya memakan cemilan. Nah, itu yang disebut ngopi dalam Sunda. Itu memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat itu ya. Terus juga yang kedua ada urf amali atau kebiasaan masyarakat dengan perbuatan ya, muamalah gitu ya. Seperti contoh misalnya kebiasaan misalnya orang-orang yang makan-makan di acara tertentu, misalnya acara tahlilan dan lain sebagainya. Itu merupakan urf amali atau kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan gitu ya, perbuatan. Terus juga dari segi cakupannya. Dari segi cakupannya ada uruf am dan uruf khos. Nah, jadi uruf
am ini merupakan urf yang adat kebiasaan umum, yang yaitu kebiasaan masyarakat yang telah umum gitu ya, yang sudah dilaksanakan, sudah umum dilaksanakan. Seperti contoh misalnya pengibaran bendera setengah tiang, itu mengadakan pertanda ada orang yang meninggal gitu ya. Nah itu kan adat atau kebiasaan umum, semua masyarakat melakukan itu. Semua misalnya ya, semua masyarakat melakukan itu umum. Terus juga ada uruf khos atau yang khusus. Seperti kita ambil contoh kayak halal bihalal. Nah, halal bihalal ini merupakan uruf yang khos, adat kebiasaan yang khusus. Karena bisa kita lihat halal bihalal ini hanya ada di Indonesia, tidak ada di negara-negara lain. Nah, ini merupakan kebiasaan masyarakat yang baik dan khusus hanya di Indonesia saja. Seperti itu merupakan contoh daripada urf khos gitu ya. Halal bihalal itu merupakan kebiasaan di negara Indonesia saja. Terus yang terakhir ada dari segi keabsahannya atau dari segi benar tidaknya gitu ya. Yang pertama ada urf sahih. Nah, urf sahih ini adalah kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal yang dilakukan di masyarakat. Nah, itu kebiasaan itu benar. Seperti contoh misalnya kebiasaan kita misalnya beli mobil atau beli tanah. Nah, kita terbiasa untuk melaksanakan ada pengajian atau ada syukuran di rumah. Itu merupakan kebiasaan yang baik gitu ya, yang baik untuk dilaksanakan gitu ya. Nah, itu kebiasaan atau adat yang baik. Terus ada juga uruf fasid, adat kebiasaan yang salah. Nah, ini merupakan kebiasaan yang lumrah di masyarakat, lumrah di masyarakat gitu ya. Padahal adat ini tuh salah. Contohnya misalnya ada laki-laki dan perempuan, misalnya laki-laki dan perempuan yang jalan berdua dan itu belum mahram gitu ya, belum menjadi mahramnya, tetapi dia jalan berdua. Nah, ini merupakan adat yang kebiasaan masyarakat menganggap itu tuh hal yang lumrah, padahal itu kan kebiasaan yang salah gitu. Nah, itu merupakan urf yang fasid gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Akhlak seorang dai. Akhlak seorang dai ini bisa kita temukan dalam Al-Quran gitu ya. Yang pertama ada Al-Quran surat As-Saff ayat 2-3 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi seorang dai itu sudah seharusnya ya. Jadi jikalau dai itu berkata itu harus sesuai dengan tindakannya. Seperti itu ya. Jadi misalnya jika seorang dai itu menyuruh kita untuk beretika, maka seorang dai tersebut harus jauh lebih beretika daripada mad'unya. Seperti itu ya. Jadi perkataannya itu harus sesuai dengan tindakannya. Itu yang pertama. Terus juga selain itu ada dalam surat Ali Imran ya, ayat 152 yang berbunyi, Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kuntu fadun ghaidal qalbi faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, ini yang pertama tadi kan sudah harus sesuai dengan perkataannya gitu ya. Nah, seorang dai juga harus bersikap lemah lembut dan tidak kasar. Nah, dalam ayat ini disebutkan jika seorang dai itu tidak bersifat lemah lembut dan cenderung kasar gitu ya, maka dia akan ditinggalkan oleh mad'unya. Nah, juga seorang dai itu harus mempunyai sifat pemaaf, tekadnya kuat dan tawakal kepada Allah. Nah, seperti itu. Terus juga dalam ayat lain juga ada dalam surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi seorang dai itu harus mempunyai sifat rendah hati sesuai yang ada di ayat tadi. Jadi seorang dai itu harus bisa rendah hati gitu ya saat berjalan di atas muka bumi ini, seperti terjemahan tadi ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, dan jika seorang dai ini dihina atau dicaci maki oleh orang lain maka ucapkanlah salam. Nah, ini seorang dai itu harus bisa
selain rendah hati juga harus bisa bersifat bijaksana atau mengontrol emosinya gitu ya. Jadi di saat dihina atau dicaci maki, ucapkanlah salam, atau dalam kata lain, doakanlah mereka agar lebih baik gitu ya. Seperti itu. Itu merupakan akhlak daripada seorang dai gitu ya. Terus juga tentang penampilan gitu ya. Tentang penampilan seorang dai. Jadi seorang dai itu dilihat daripada dua aspek, ada penampilan lahir dan penampilan batin. Nah, untuk penampilan lahirnya itu ya, untuk penampilan fisiknya gitu ya, tentu seorang dai itu harus menjaga penampilan luarnya, entah itu secara pakaiannya atau secara wajahnya dan lain sebagainya. Nah, itu seorang dai itu harus bisa merawat itu semua, karena yang akan dilihat oleh madung itu ya itu semua. Nah, seorang dai itu harus bisa menjaga itu semua, entah itu pakaiannya dan lain sebagainya, karena itu bisa bisa menjadi titik si mad'u itu bisa suka atau bisa tertarik kepada benda itu sendiri. Nah, itu merupakan penampilan luar ya. Seorang dai itu harus bisa menjaga badannya gitu ya, agar lebih enak untuk dilihat gitu ya. Terus juga kan tadi kan udah pakaian dan lain sebagainya, penampilan luar ya. Dan yang kedua adalah penampilan dalam atau etika yang dimiliki seorang dai. Nah, tidak hanya penampilan luarnya saja yang harus bagus, tetapi seorang dai juga harus memiliki penampilan dalam, penampilan atau akhlak yang bagus. Nah, seorang dai itu harus bisa mencontohkan hal-hal yang baik, menjadi teladan bagi masyarakat atau mad'u yang didakwahinya. Mungkin itu yang harus dimiliki oleh dai dari segi penampilan ya, penampilan luar dan penampilan dalam, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan lah ya, jadi seorang dai itu tidak hanya indah di luar saja, tetapi harus indah juga di dalamnya. Nah, seperti itu. Tidak hanya bagus pakaiannya saja, tetapi harus hatinya juga sebagus pakaian yang dipakainya. Mungkin seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.